Langkah pertama, siapkan sosis. Saya pakai sosis sapi yang jumbo sebanyak 8 buah atau seberat 600 gram. Boleh pakai sosis ayam ataupun bakso ya. Kemudian potong bulat sedang seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Setelah semua sosis dipotong-potong, tempatkan di wadah, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. Bawang merah 7 siung, bawang putih 7 siung, cabai rawit 10 buah, tomat merah 1,5 buah, cabai hijau keriting 15 buah, cabai hijau besar 8 buah. Siapkan juga bawang merah yang sudah dirajang tipis-tipis kurang lebih 7 siung, daun jeruk 3 lembar. Selanjutnya rebus bahan-bahan bumbu yang tadi kita siapkan dengan air secukupnya. Tambahkan garam setengah sendok makan supaya warnanya tetap cantik. Aduk-aduk supaya garam larut merata, kemudian rebus jangan terlalu lama, kurang lebih 2 atau sampai 3 menit supaya tidak terlalu matang dan warnanya tetap bagus. Setelah direbus kurang lebih 2 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan bumbu yang tadi kita rebus kita haluskan. Saya menggunakan chopper. Boleh pakai cobek ataupun blender, haluskan sebentar aja supaya hasilnya masih bertekstur kurang lebih jadi seperti ini. Selanjutnya kita goreng sosis terlebih dahulu dengan minyak goreng sedikit atau kita pensir. Pensir dengan api sedang supaya tidak cepat gosong dan sosis jadi matang sampai ke dalam. Setelah sosis matang, angkat dan tiriskan. Selanjutnya tumis bawang merah irisnya dengan minyak goreng secukupnya. Aduk dulu supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bawang merah sampai wangi, sampai matang dan berubah warna menjadi sedikit kecoklatan. Setelah bawang merah matang sedikit kecoklatan seperti ini, kemudian masukkan bumbu yang tadi kita chopper, daun jeruk, dan sekalian seasoningnya diantaranya kaldu bubuk, gula putih, micin, dan lada bubuk. Untuk takarannya ada di deskripsi ya teman-teman. Saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan penuh. Kecap ikan kurang lebih 2 sendok makan. Jadi karena sudah menambahkan saus tiram dan kecap ikan, tidak perlu menambahkan garam ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata, kemudian tumis sampai beberapa saat. Saya tambahkan minyak goreng sedikit lagi, tumis beberapa saat sampai sekiranya bumbu tanak. Setelah dirasa bumbu tanak, kemudian masukkan sosisnya yang tadi kita pensir. Aduk masak beberapa saat supaya bumbunya lebih meresap ke sosisnya dan bumbu benar-benar tercampur rata. Setelah dimasak kurang lebih 2 menit, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis sosis sambal hijau yang rasanya tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Ini super dahsyat banget nikmatnya. Insya Allah teman-teman pasti dijamin akan ketagihan banget setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Langkah pertama, siapkan paru sapi. Saya pakai sebanyak 1 kilo lebih atau 1200 gram yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya rebus terlebih dahulu untuk menghilangkan amisnya. Rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan parunya. Dan ini yang bikin paru tidak amis ya, penambahan rempah-rempah yang banyak, diantaranya serai, jahe, daun jeruk, dan daun salam. Garam 1 sendok makan untuk mempertahankan gurihnya. Kemudian ratakan supaya garam larut merata dan balik parunya. Kemudian rebus paru kurang lebih 15 menit dihitung dari air mendidih lagi ya. Tapi jangan lupa nanti sesekali dibolak-balik supaya proses perebusannya maksimal untuk menghilangkan amis dari parunya. Sambil merebus paru, saya akan siapkan untuk bumbu ungkepnya. Bawang putih kurang lebih 15 siung yang sudah dipotong-potong supaya nanti gampang halus. Bawang merah kurang lebih 15 siung juga. Lengkuas kurang lebih 3 cm, saya pilih yang muda supaya gampang halus. Ketumbar butiran 2,5 sendok makan penuh. Boleh pakai ketumbar bubuk ya teman-teman. Kemiri 8 butir. Tambahkan air secukupnya supaya gampang halus. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender. Boleh pakai ulekan ataupun chopper, haluskan sampai benar-benar halus, kurang lebih jadi seperti ini. Selanjutnya paru yang sudah direbus 15 menit, matikan kompor, kemudian angkat paru dan tiriskan.
Setelah semua paru kita angkat, biarkan dingin terlebih dahulu atau hangat, karena saya akan potong-potong supaya tidak panas di tangan. Dan ini sudah tidak panas lagi atau hangat, selanjutnya potong-potong. Kemudian potong-potong tipis, tapi saya bikin tidak terlalu tipis, kurang lebih tipisnya setengah senti. Setelah semua paru dipotong-potong, kemudian pindahkan ke wajan. Masukkan juga bumbu halus yang tadi kita bikin. Seasoning diantaranya garam, kaldu bubuk, dan micin. Untuk takarannya ada di deskripsi ya teman-teman. Gula merah, larutan air asam jawa, daun salam, serai, kecap manis, santan instan 1 bungkus. Ini paru bacem versi Mama Ryan ya. Menggunakan santan, boleh pakai santan segar. Kalau mau di skip juga boleh, bisa digantikan dengan air kelapa, karena kebanyakan orang menggunakan air kelapa. Karena saya sudah pakai santan, jadi tidak perlu pakai air kelapa lagi. Ini air biasa ya, sebanyak kurang lebih 500 ml. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak atau ungkep sampai kuah benar-benar menyusut dan paru menjadi matang dan empuk. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk ya, supaya paru matang merata dan bumbu meresap rata. Menggunakan api sedang cenderung kecil supaya paru benar-benar matang dan empuk. Setelah kita ungkep kurang lebih 35 menit, kuah benar-benar menyusut dan bumbu meresap ke parunya. Matikan kompor, ini sudah matang. Selanjutnya saya akan goreng. Dengan minyak goreng secukupnya, goreng paru dengan api sedang supaya tidak mudah gosong. Karena makanan yang mengandung gula digoreng akan cepat gosong ya. Goreng sebentar, tidak perlu lama supaya parunya masih lembab dan kenyal. Setelah masuk beberapa saat, jangan terlalu lama supaya tidak gosong, langsung balik. Kemudian goreng kembali beberapa saat, kurang lebih 1 menit. Jadi persisinya digoreng 1 menit ya teman-teman. Setelahnya angkat paru dan tiriskan. Dan selanjutnya sajikan. Tara, ini dia paru bacem versi Mama Ryan yang rasanya gurih banget, manisnya belen dan wangi, bumbunya meresap, parunya empuk, lembut, kenyal, sekali suap auto ketagihan karena perpaduan rasa dan tekstur bikin nagihin banget. Dijamin insya Allah teman-teman juga akan ketagihan banget setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Langkah pertama, siapkan ikan. Saya pakai ikan nila sebanyak 1 kilo atau 1000 gram. Boleh pakai ikan yang lain, ini ikannya sudah dibersihkan. Selanjutnya marinasi ikan, beri perasan jeruk nipis. Atau boleh pakai lemon, ini jeruk nipisnya saya pakai 2 buah. Garam 1 sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh penuh. Kemudian ratakan sampai semua ikan terbaluri bumbu marinasi. Setelah rata ikan terbaluri bumbu marinasi, diamkan ikan minimal 10 menit. Selanjutnya siapkan timun, saya pakai 2 buah atau seberat 250 gram. Buang pangkal dan ujungnya sedikit. Selanjutnya potong-potong, tapi terlebih dahulu saya akan buang bijinya. Oh ya teman-teman, ini timunnya sebelumnya sudah saya cuci bersih ya. Setelah dibuang bijinya, kemudian potong memanjang seperti ini. Selanjutnya wortel yang sudah dikupas dan sudah dicuci 1 buah atau seberat 150 gram. Sama saya akan potong memanjang kecil juga. Setelah timun dan wortel dipotong-potong, siapkan juga serai ini kecil-kecil, jadi saya pakai 3 batang digeprek. Daun jeruk 4 lembar, bawang merah utuh. Secukupnya atau takaran pasnya ada di deskripsi ya. Cabai rawit hijau utuh, cabai rawit merah utuh. Selanjutnya untuk bumbunya, bawang putih 10 siung. Bawang merah kurang lebih 15 siung. Kemiri 7 butir. Kunyit 2 cm atau 1 ruas, boleh pakai kunyit bubuk. Kemudian haluskan saya menggunakan chopper. Oh ya, kalau menggunakan chopper supaya bumbu lebih halus perlu penambahan minyak atau air ya. Saya tambahkan minyak goreng, supnya boleh pakai air.
Kemudian haluskan kembali sampai halus, kurang lebih jadi seperti ini. Sisihkan terlebih dahulu, selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyak panas, taburin tepung terigu sedikit atau secukupnya, kemudian goreng ikan. Fungsi tepung terigu supaya ikan goreng tidak terlalu meletup-letup. Kemudian goreng ikan sampai matang dan permukaannya kering. Setelah permukaan bawah sudah kering, jangan lupa dibalik ya teman-teman. Kemudian goreng kembali sampai ikan benar-benar matang dan semua permukaannya kering. Setelah ikan dirasa matang dan permukaannya kering, berubah warna menjadi sedikit lebih coklat, kemudian angkat ikan dan tiriskan. Lanjut goreng sisanya atau dua lagi sama sampai matang dan permukaannya kering. Setelah semua ikan kita goreng, lanjut tumis bumbu halus yang tadi kita bikin. Tumis kalian serai dan daun jeruknya. Oh ya, saya tambahkan minyak goreng sedikit karena waktu mencopernya sudah menambahkan minyak ya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu dirasa matang dan tanak, masukkan timun, wortel, bawang merah, dan cabenya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan air kurang lebih 350 ml. Tambahkan juga gula putih 1 sendok teh penuh, garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh penuh, micin setengah sendok teh. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai timun dan wortel matang. Setelah dirasa timun dan wortel matang, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis. Saya pakai 1 buah, untuk rasa yang lebih asam boleh pakai lebih dari 1 ya teman-teman. Kalau nggak ada jeruk nipis bisa diganti asam jawa ataupun cuka. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan ikannya yang tadi kita goreng. Kecilkan api, kemudian masak cukup sampai semua ikan terkena bumbu. Setelah semua ikan terkena bumbu, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ikan nilacar kuning versi Mama Rain yang rasanya enaknya kebangetan. Insya Allah dijamin teman-teman akan suka dan ketagihan banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Langkah pertama, siapkan udang. Saya pakai sebanyak 1 kilo atau 1000 gram yang sudah dibuang kepalanya dan sudah dikupas bersih. Dan kotorannya yang ada di bagian punggung juga sudah saya bersihkan menggunakan tusuk gigi. 2 ekor saya sisakan yang belum saya bersihkan menggunakan tusuk gigi untuk mencontohkan. Siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu cara membersihkan kotoran udang dari punggung menggunakan tusuk gigi. Tusuk bagian punggung di permukaannya sedikit di antara batas ruas, kemudian tarik kotorannya perlahan sampai semua kotorannya keluar. Selanjutnya siapkan untuk bahan campurannya labu siam. Saya pakai baby labu siam yang untuk lalapannya teman-teman. Jadi tidak perlu dikupas karena kulitnya tidak keras. Kemudian buang pangkal dan ujungnya sedikit. Oh ya, ini labunya saya pakai sebanyak 430 gram. Selanjutnya belah menjadi 2 seperti ini. Kemudian gosok-gosok untuk mengeluarkan getahnya. Setelah digosok-gosok beberapa saat, mengeluarkan getahnya seperti ini. Kemudian potong-potong, tapi terlebih dahulu bersihkan getahnya menggunakan tisu supaya getahnya tidak menempel di talenan. Kemudian potong-potong, saya potong serong tipis seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman ya. Setelah semua labu dipotong-potong, tempatkan di wadah, kemudian cuci labu sampai bersih. Selanjutnya untuk bumbunya. Bawang putih ini sebagian kecil-kecil, jadi saya hitung 8 siung. Bawang merah sama juga, sebagian kecil-kecil saya hitung 12 siung. Jahe kurang lebih setengah senti. Cabai merah keriting 8 buah. Untuk rasa yang lebih pedas boleh ditambahin cabai rawit ya. Kemudian haluskan saya menggunakan chopper, boleh pakai ulekan ataupun blender ya. Kemudian haluskan kurang lebih jadi seperti ini. Lanjut panas minyak goreng secukupnya, tumis bumbu yang tadi kita chopper. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu dirasa matang dan tanak, kemudian masukkan labunya yang sudah disuci bersih. Aduk-aduk oseng-oseng dulu sebentar sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan air kurang lebih 150 ml.
Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak terlebih dahulu sampai labunya setengah matang. Tapi nanti sesekali diaduk-aduk ya, supaya labunya setengah matang merata. Setelah dirasa labu setengah matang atau sampai matang juga boleh teman-teman. Kemudian masukkan udangnya. Tambahkan seasoning diantaranya garam, kaldu bubuk, gula putih, micin, dan lada bubuk. Untuk takarannya ada di deskripsi ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk, masak sampai udang matang. Tidak perlu lama supaya udangnya masih lembut, renyah, dan juicy. Atau sampai mau benar-benar matang juga nggak apa-apa ya teman-teman. Setelah dirasa cukup kematangannya, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis udang labu yang nikmatnya kebangetan. Serius teman-teman, lauk ini bikin nambah nasi terus karena memang rasanya sedahsyat itu. Karena habis makan ini bawahnya pengen makan lagi, terbayang terus. Insya Allah teman-teman juga akan suka banget setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Langkah pertama, siapkan mie soun. Saya pakai sebanyak 250 gram. Saya potong menjadi 2 supaya nanti pas direndamnya semua soun terkena air. Rendam soun dengan air biasa atau air suhu ruang sampai semua soun tertutup dengan air. Ratakan supaya semua soun terkena air, kemudian rendam soun beberapa saat sampai soun menjadi lentur, kemudian buang airnya. Selanjutnya untuk bahan campurannya kacang panjang. Sebanyak 10 buah yang sudah dibuang pangkal dan ujungnya sedikit dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya potong-potong, saya potong cukup seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman ya. Untuk sayurannya bebas teman-teman, boleh pakai sayuran yang lain, nggak harus kacang panjang. Saya kombinasikan juga dengan tahu, saya pakai tahu kuning sebanyak 6 buah. Kemudian potong-potong, saya potong seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman ya. Kalau tahu mau diganti dengan yang lain juga boleh teman-teman, seperti sosis, bakso ataupun ayam filet. Setelah kacang panjang dan tahu kita potong-potong, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk mie sounnya yang sudah direndam sampai lentur seperti ini, tambahkan minyak wijen kurang lebih 4 sendok makan penuh. Boleh diganti dengan minyak goreng biasa, kecap manis kurang lebih 5 sendok makan penuh. Saus tiram kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian ratakan sampai semua benar-benar tercampur rata. Setelah semua benar-benar tercampur rata, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan bikin untuk bumbunya. Bawang putih ini kurang lebih 8 siung yang sudah dipotong-potong. Bawang merah 8 siung. Cabai merah besar 4 buah. Boleh diganti dengan cabai merah keriting. Tambahkan air sedikit atau secukupnya, boleh diganti dengan minyak goreng, kemudian haluskan. Saya pakai blender, boleh pakai chopper ataupun cobek. Haluskan sampai benar-benar halus, kurang lebih jadi seperti ini. Siapkan juga bawang merah yang sudah dirajang tipis kurang lebih 7 siung. Daun seledri 5 batang potong kecil-kecil. Daun bawang 5 batang juga potong bulat sedang. Selanjutnya goreng tahu terlebih dahulu menggunakan minyak goreng secukupnya. Ratakan supaya semua tahu terkena minyak, kemudian goreng tahu sampai matang dan setengah kering. Setelah tahu dirasa matang dan setengah kering, angkat tahu dan tiriskan. Selanjutnya tumis bumbu halus yang tadi kita blender. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanah. Oh ya, saya lupa, harusnya bawang merahnya saya goreng terlebih dahulu. Setelah bawang merah matang baru dimasukkan bumbu halus. Tapi nggak apa-apa, saya masukkan aja berbarengan. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, kemudian masukkan kacang panjangnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian tambahkan air kurang lebih 200 ml. Kembali aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai kacang panjang matang. Setelah dirasa kacang panjang matang, kemudian masukkan tahunya, mie soun, daun bawang, daun seledri, seasoning diantaranya garam, kaldu bubuk, gula putih, terasi matang, lada bubuk, dan sedikit micin. Untuk takarannya ada di deskripsi ya teman-teman. Selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur rata, masak sampai soun matang. Dimasaknya tidak terlalu lama ya, karena soun matangnya cepat. Setelah soun dirasa matang, ciri-cirinya adalah soun terasa lengket. Setelah soun terasa lengket, segera matikan kompor.
Kemudian aduk-aduk kembali sampai soun tidak lengket dan menggumpal. Setelah soun tidak lengket dan menggumpal, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia soun goreng kacang panjang yang rasanya enak banget, gurih pol dan bikin nagih. Pokoknya ini resep ter-the best untuk mengolah soun. Insya Allah teman-teman dijamin akan suka banget setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Langkah pertama, siapkan buncis. Saya pakai sebanyak kurang lebih 350 gram. Kemudian buang pangkal dan ujungnya sedikit serta serat pinggirnya seperti ini. Setelah semua buncis dibuang pangkal dan ujungnya, kemudian potong-potong buncis. Kurang lebih panjangnya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu panjang ataupun pendek, jadi sedang. Setelah semua buncis dipotong-potong, kemudian cuci buncis sampai bersih. Selanjutnya untuk bumbunya, bawang putih 12 siung, geprek dan cincang halus. Cabai rawit merah kurang lebih 15 buah, rajang bulat halus. Daun bawang ini kecil-kecil, jadi saya hitung 4 batang sama potong bulat halus ya. Setelah semua bumbu dirajang, sisihkan dahulu. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyak benar-benar panas, goreng buncis yang sudah dicuci bersih. Ratakan, aduk-aduk supaya semua buncis terkena minyak, kemudian goreng buncis sebentar aja, sebentar banget, kurang lebih setengah menit. Setelahnya langsung angkat buncis dan tiriskan supaya buncis masih garing dan renyah. Kemudian tumis bumbu dengan minyak goreng secukupnya, tumis terlebih dahulu bawang putihnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bawang putih sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Setelah bawang putih kuning keemasan seperti ini, kemudian masukkan cabai dan daun bawangnya. Saya akan tumis kalian untuk seasoningnya, diantaranya garam, kaldu bubuk, gula putih, terasi, dan sedikit micin. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai dan daun bawang matang. Setelah matang, masukkan buncisnya yang tadi kita goreng. Setelah buncis masuk, langsung matikan kompor. Dalam keadaan kompor mati, aduk-aduk terus sampai tercampur rata. Setelah dirasa tercampur rata, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia oseng buncis cabai terasi. Ini asli bikin makan atau bener-bener gak mau berhenti teman-teman. Karena rasanya yang unik dan enaknya cocok banget di lidah. Supaya tidak penasaran, cus cobain ya teman-teman. Insya Allah pasti akan ketagihan banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Langkah pertama, siapkan cumi. Saya pakai sebanyak 1 kilo atau 1000 gram. Kemudian lepas kepalanya, buang tulang lenturnya yang di tengah. Lanjut buang kantong tintanya yang menggantung di kepala. Dan giginya yang terletak di antara tengah-tengah tentakelnya. Setelah semua dibersihkan, selanjutnya saya akan cuci dulu sampai bersih. Dan ini cuminya sudah saya cuci bersih. Kemudian beri perasan jeruk nipis atau lemon. Saya pakai sebanyak 2 buah. Oh ya teman-teman, kalau cuminya kulit arinya mau dikupas juga boleh ya. Beri juga soda kue atau boleh pakai baking powder. Soda kuenya ini saya akan pakai 1 sendok teh penuh. Fungsi soda kue untuk mengempukkan cumi. Jadi nanti cumi akan kenyal dan empuk, bukan kenyal yang alot. Kalau cuminya yang kecil-kecil tidak perlu pakai soda kue ya. Saya pakai soda kue karena cuminya besar-besar. Setelah semua tercampur rata, kemudian diamkan cumi kurang lebih 30 menit. Setelah didiamkan cumi kurang lebih 30 menit atau minimal 20 menit, cuci kembali cumi sampai bersih. Selanjutnya untuk bumbunya, cabai merah keriting kurang lebih 100 gram, cabai rawit hijau kurang lebih 80 gram, bawang putih 6 siung,
Kemudian rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan bahan bumbu yang tadi kita siapkan. Tambahkan garam 1 sendok teh supaya warna cabenya tetap cantik. Aduk-aduk supaya garam larut merata, kemudian rebus sebentar. Jangan terlalu matang, kematangannya cukup sepertujuh. Setelah dirasa cukup kematangannya, matikan kompor, kemudian angkat cabai dan tiriskan. Setelah semua cabai dan bawang putih diangkat, kita akan haluskan. Saya menggunakan ulekan, boleh pakai chopper ya. Kemudian haluskan, pastikan bawang putihnya harus halus ya. Untuk cabainya saya bikin tidak terlalu halus, cukup seperti ini, masih bertekstur. Siapkan juga bumbu yang lain, tomat hijau 3 buah yang sudah dipotong dadu kecil, bawang merah 15 siung rajang tipis, daun jeruk 4 lembar, lengkuas cukupnya digeprek. Selanjutnya rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan cuminya yang sudah dicuci kembali sampai bersih. Tambahkan jahe secukupnya digeprek, garam 1 sendok teh. Aduk-aduk supaya garam larut merata, kemudian rebus sebentar, kurang lebih 5 menit dihitung dari cumi masuk ya. Saya rebus cumi terlebih dahulu sebentar supaya nanti sewaktu cumi dimasak tidak mengeluarkan air lagi. Setelah direbus kurang lebih 5 menit, kemudian angkat cumi dan tiriskan. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu, tumis terlebih dahulu bawang merah rajangnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bawang merah sampai wangi, sampai sedikit kuning kecoklatan. Setelahnya masukkan bumbu halusnya yang tadi kita ulek. Tumis sekalian tomat hijaunya dan rempah aromatiknya. Masukkan juga, tumis juga sekalian untuk seasoningnya diantaranya garam, gula putih, kaldu bubuk, terasi matang, dan sedikit micin. Aduk-aduk tumis kembali sampai tomat matang. Setelah dirasa tomat matang, kemudian masukkan cuminya yang tadi kita rebus. Aduk-aduk masak kembali sampai bumbu meresap ke cuminya, kurang lebih 5 atau 10 menit. Setelah bumbu dirasa meresap ke cuminya, ini sudah matang, matikan kompor. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis cumi sambal terasi pedas. Ya ampun teman-teman, saya ngeditnya aja sampai ngiler karena masih terbayang rasa enaknya. Ini yakin teman-teman pasti akan suka banget setelah coba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Langkah pertama, siapkan buncis. Saya pakai sebanyak 300 gram, sudah dibuang pangkal dan ujungnya dan sudah dicuci bersih. Kemudian potong-potong, saya potong bulat kecil seperti ini. Untuk sayurannya bisa ditambahkan wortel ataupun jagung ya teman-teman. Selanjutnya sosis sapi, nih sosis sapinya kecil-kecil atau pendek-pendek. Untuk ukuran pada umumnya 2 buah seperti ini. Jadi total sosis yang saya pakai untuk ukuran pada umumnya 12 buah atau seberat 400 gram. Kemudian potong bulat agak menipis seperti ini. Selanjutnya siapkan juga ayam filet, saya pakai bagian paha sebanyak 250 gram. Kemudian potong-potong, saya potong dadu atau potong sesuai selera teman-teman. Untuk bahan yang sudah siap kita sisihkan dahulu. Lanjut saya akan siapkan untuk bumbunya. Pertama bawang bombay 1 buah. Kemudian potong-potong, saya potong dadu kecil-kecil. Bawang putih ini kecil-kecil, saya hitung 4 siung, kemudian geprek dan cincang halus. Atau kalau teman-teman mau cepat dan praktis bisa pakai chopper mini ya. Daun bawang ini kecil-kecil dan pendek-pendek, saya hitung 4 batang, kemudian potong bulat kecil-kecil seperti ini. Kemudian siapkan juga tomat merah 2 buah yang akan saya haluskan. Tambahkan air secukupnya supaya gampang halusnya. Kemudian haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Selanjutnya panaskan margarin secukupnya, kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian tumis bumbu, tumis bawang putihnya dulu.
Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Setelah kuning keemasan seperti ini, kemudian masukkan bawang bombaynya. Aduk-aduk tumis kembali sampai bawang bombay setengah matang. Setelahnya masukkan ayam filetnya. Aduk-aduk tumis sampai ayam filet berubah warna menjadi putih pucat dan kaku. Setelah putih pucat dan kaku seperti ini, kemudian masukkan sosisnya. Aduk-aduk tumis kembali sampai sosis setengah matang. Setelahnya tambahkan air supaya cepat mendidih. Saya tambahkan air panas sebanyak 1,5 liter atau 1500 ml. Selanjutnya masukkan tomatnya yang sudah di blender halus. Tambahkan juga garam, kaldu bubuk, gula putih, lada bubuk, dan pala bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai sosis dan ayam filet matang. Setelah sosis dan ayam filet matang, kemudian masukkan buncisnya. Aduk-aduk masak kembali cukup sampai mendidih aja, supaya buncis tidak kematangan, karena memasak buncis apalagi dipotong kecil-kecil seperti ini, buncis akan cepat matang. Setelah mendidih, kemudian kecilkan api, beri larutan tepung maizena dari 1 sendok makan, supaya kuahnya mengental sedikit. Dimasukkan perlahan sambil diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Lanjut aduk-aduk terus sampai semua tercampur rata. Setelah semua benar-benar tercampur rata, kembali besarkan api, disusul masukkan daun bawang dan tambahkan bawang goreng secukupnya. Aduk-aduk kembali, masak kembali sebentar cukup sampai kuah mendidih lagi. Setelah mendidih, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia sup merah versi Mama Ryan. Salah satu sup favorit keluarga karena rasanya yang enak banget. Dan kalau sudah bikin ini pasti akan cepat habis. Dicoba ya, insya Allah teman-teman akan suka banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Saya pakai bagian sengkel 1 kilo lebih atau 1300 gram. Ini dagingnya sudah dicuci. Selanjutnya saya akan potong-potong. Saya akan potong-potong cukup tipis-tipis, tapi jangan terlalu tipis, kurang lebih tipisnya setengah senti. Setelah semua daging dipotong-potong, tempatkan di wadah. Selanjutnya sisihkan dahulu. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. Bawang merah ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 15 siung. Bawang putih 12 siung, kemiri 7 butir. Jahe kurang lebih 1,5 cm. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian tumis semua bahan bumbu yang tadi kita siapkan. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian goreng bahan bumbu kurang lebih sampai setengah matang lebih atau 1/7 matang. Setelahnya angkat dan tiriskan. Setelah digoreng kemudian haluskan. Saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Tambahkan minyak goreng sedikit supaya bumbunya lebih halus. Haluskan sampai halus kurang lebih jadi seperti ini. Lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng secukupnya. Tumis sekalian daun jeruk 4 lembar. Dan garam, kaldu bubuk, gula putih, lada bubuk, dan pala yang sudah dihaluskan atau diparut. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai sekiranya tanak. Setelahnya masukkan dagingnya yang tadi kita potong-potong. Aduk-aduk oseng-oseng dulu sampai dagingnya keluar air. Setelah dagingnya keluar air seperti ini, kemudian tambahkan air panas atau air yang baru mendidih. Ini kurang lebih 700 ml. Tambahkan larutan air asam jawa dari 25 gram asam jawa. Kecap manis kurang lebih 6 sendok makan penuh.
Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai daging matang dan empuk. Kalau belum empuk tapi airnya sudah menyusut, tinggal ditambahin air lagi ya teman-teman. Dan lanjut masak sampai matang dan empuk. Jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk ya, supaya daging matang merata dan bumbu meresap rata. Setelah daging matang dan empuk, kuah menjadi nyemek-nyemek seperti ini. Kemudian saya tambahkan kecap manis lagi, kurang lebih 2 sendok makan penuh. Aduk-aduk sampai tercampur rata, masak kembali sebentar supaya kecapnya lebih meresap. Setelah dimasak sebentar sampai sekiranya kecap lebih meresap, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia daging masak kecap versi Mama Ryan. Pokoknya nggak usah diragukan lagi deh teman-teman, ini super enak banget. Dicoba ya, insya Allah teman-teman juga akan ketagihan. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Langkah pertama, siapkan ayam. Saya pakai bagian sayap 1 kilo lebih atau 1300 gram. Boleh pakai bagian yang lain. Ini ayamnya sudah dicuci bersih. Selanjutnya marinasi ayam, beri perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Saya pakai jeruk nipis sebanyak 2 buah. Garam 1 sendok teh. Kaldu bubuk 1 sendok teh penuh. Gula putih 1 sendok teh penuh. Lada bubuk setengah sendok teh penuh. Saus tiram kurang lebih 3,5 sendok makan penuh. Kecap asin kurang lebih 1,5 sendok makan penuh. Kemudian ratakan sampai semua benar-benar tercampur rata. Setelah semua benar-benar tercampur rata, kemudian diamkan ayam minimal 10 menit. Selanjutnya untuk bumbunya 8 siung bawang putih, ini besar-besar untuk ukuran sedang, bisa pakai 10 siung, kemudian rajang tipis-tipis. Bawang merah ini juga besar-besar banget, untuk ukuran sedang bisa pakai 13 siung, rajang tipis juga. Jahe kurang lebih 1,5 cm, potong tipis-tipis. Serai 4 batang, ambil bagian ke tengahnya. Kemudian potong bulat halus. Tomat hijau 6 buah. Belah, buang pangkalnya. Kemudian potong dadu seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Siapkan juga cabai rawit hijau utuh kurang lebih 15 buah, cabai rawit merah utuh kurang lebih 25 buah. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian tumis perbumbuan yang tadi kita rajang tipis-tipis. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang, sampai berubah warna menjadi golden brown. Dengan api sedang supaya bumbu tidak mudah gosong. Setelah berubah warna menjadi golden brown seperti ini, matikan kompor, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah anti panas, kemudian alasin dengan selembar daun pisang di atasnya. Tapi kalau teman-teman gak ada daun pisang, tanpa daun pisang juga nggak apa-apa ya. Fungsi daun pisang supaya masakannya jadi lebih wangi. Selanjutnya masukkan ayamnya yang tadi kita marinasi dan bumbu yang tadi kita tumis. Sekaligus dengan minyaknya ya. Masukkan juga di atasnya tomat dan cabenya. Setelah semua cabai dan tomat kita susun di atasnya, selanjutnya kukus. Siapkan panci kukusan, boleh didihkan air terlebih dahulu, dan supaya tangan tidak panas terkena uap, matikan terlebih dahulu kompornya. Kemudian masukkan ayamnya, tutup, nyalakan kompor kembali, kemudian kukus kurang lebih 30-35 menit. Setelah dikukus kurang lebih 30 menit, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Supaya bumbunya lebih merata dan kuahnya semakin lekoh, boleh diaduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman sebelum disajikan. Dan tara, ini dia ayam kukus asam yang rasanya seger pol dan gurih nampol. Pokoknya ini super the best, dijamin sih. Insya Allah teman-teman pasti akan suka banget setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum.
Langkah pertama, siapkan ayam. Saya pakai bagian paha atas sebanyak 1 kilo atau 1000 gram. Yang sudah dicuci bersih boleh pakai bagian yang lain. Selanjutnya marinasi ayam, beri perasan jeruk nipis. Saya pakai sebanyak 1,5 buah. Boleh pakai jeruk lemon ya teman-teman. Garam 1 sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ratakan sampai semua benar-benar tercampur rata. Setelah semua benar-benar tercampur rata, kemudian diamkan ayam minimal 10 menit. Selanjutnya untuk bumbunya, 8 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya, 10 siung bawang merah, kencur kurang lebih 2 cm, jahe kurang lebih 1 cm, lengkuas kurang lebih 1 cm juga, kemiri 4 butir, kunyit kurang lebih 2,5 cm, boleh pakai kunyit bubuk, cabai merah keriting 8 buah, ketumbar butiran 1,5 sendok teh penuh. Tambahkan minyak goreng sedikit atau secukupnya supaya bumbunya gampang halus, boleh diganti dengan air. Kemudian haluskan saya menggunakan blender, boleh pakai ulekan ataupun chopper, haluskan sampai benar-benar halus, kurang lebih jadi seperti ini. Siapkan juga bumbu yang lain, tomat hijau 2 buah yang sudah dipotong dadu, tomat merah potong dadu, cabai hijau besar potong serong, cabai merah besar potong serong, cabai rawit biarkan utuh, serai ini kecil-kecil saya pakai 3 batang, daun jeruk 3 lembar, daun salam 2 lembar. Untuk takaran pasnya ada di deskripsi ya teman-teman. Siapkan juga santan, saya pakai santan instan 1 bungkus, kemasan 65 ml, boleh pakai santan segar ya teman-teman. Selanjutnya ayam yang tadi kita marinasi, kita panggang atau kita grill, kita panggang sampai permukaan ayam sedikit kecoklatan. Setelah permukaan bagian bawah sedikit kecoklatan, jangan lupa dibalik. Kemudian lanjut dipanggang sampai semua permukaannya sedikit kecoklatan ya teman-teman. Setelah semua permukaan ayam sedikit kecoklatan seperti ini, kemudian angkat ayam dan sisihkan. Lanjut tumis bumbu halus yang tadi kita bikin. Tumis sekalian untuk rempah aromatiknya. Dan seasoning supaya bumbu cepat kering, diantaranya garam, kaldu bubuk, gula putih, dan sedikit micin. Untuk takarannya ada di deskripsi ya teman-teman. Saya tambahkan minyak goreng sedikit untuk menumis karena waktu memblender bumbu sudah menambahkan minyak goreng. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, kemudian tambahkan air kurang lebih 1200 ml. Masukkan juga santan instannya. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan mendidih. Setelah mendidih, masukkan ayamnya yang tadi kita marinasi dan panggang. Aduk-aduk kemudian masak sampai ayam matang. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk ya, supaya santan tidak pecah. Setelah ayam dirasa matang, kemudian masukkan cabai dan tomatnya. Aduk-aduk kembali, masak sebentar, cukup sampai cabai dan tomat setengah matang. Karena nanti setelah dimatikan kompor akan matang sendirinya dari sisa panas kuahnya. Setelah cabai dan tomat dirasa cukup kematangannya, boleh ditambahkan bawang merah goreng. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia mangut ayam versi Mama Ryan yang rasanya tidak perlu diragukan lagi. Ini super the best banget. Insya Allah teman-teman juga akan suka banget setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum.